Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi munadiyan ahlal jannah yunadi munadin ahlal jannah inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw wa la tamutu abada wa inna lakum an tasibbu wa la tahramu abada wa inna lakum an tan'amu wa la tayasu abada fadzalika qawlu azza wa jalla wa tawaddu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa mahma aradta an ta'rifa sifatal jannah faqra'il Qur'an falaysa wara'a bayanillah ta'ala bayan. Wa qra' min qawlihi ta'ala wa liman khaba maqama rabbih jannatan ila akhir suratir Rahman. Wa qra' suratal Waqi'ah wa ghairaha minas suwar. Wa in aradta an ta'rifa tafsila sifatiha minal akhbar fata'ammal al-an tafsilaha ba'da an ittala'ta ala jumlatiha wa ta'ammal awalan ila akhirih. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin ya ahlal jannah inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada wa inna lakum an tasibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tayasu abada fadzalika qawluhu ta'ala wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Artinya penyeru menyerukan, artinya malaikat disuruh Allah untuk mengumumkan, wahai penghuni surga, sesungguhnya bagimu sihat, maka kamu tidak akan sakit selamanya. Jadi di surga itu kada ada lagi yang namanya sakit. Sakit apapun kada ada. Maka sihat itu sudah menjadi bagian dari tubuh manusia yang melekat, kada akan berpisah lagi. Sesungguhnya bagi kalian di dalam surga itu sihat, maka kamu tidak akan sakit selamanya. Jadi kalau ada lagi makanan-makanan yang pemantang, kalau ada lagi makan apa aja kada akan menimbulkan penyakit. Nah, itu di surga. Dan bagimu hidup, maka kamu tidak akan mati selamanya, karena si mati itu sudah dimatikan oleh Allah. Nah, matinya itu sudah dimatii, sehingga orang-orang yang dalam surga, orang yang dalam neraka itu kalau ada lagi mengenal istilah mati. Dan bagimu muda, ada yang mengatakan riwayat sekitar umur 30-an. Nah, penghuni surga itu sekitar umur 30-an. Maka kamu tidak akan menjadi tua selamanya. Kada mau lagi bertuha pada itu. Dan bagimu memperoleh kenikmatan, maka kamu tidak akan merasa kesusahan selamanya.
Jadi di surga itu kada ada lagi yang namanya sabar. Kada ada lagi. Sabar itu hanya untuk di dunia ini. Nah, zuhud kada ada lagi di surga. Wara kada ada lagi di surga itu. Khauf kada ada lagi di surga itu. Yang ada cuma syukur di surga itu, syukur selalu. Ridha. Karena kada ada lagi kesusahan, ketakutan, kada ada lagi. Maka yang demikian itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga tadi diperoleh sebagai buah dari apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, apa yang kita amalkan di dalam dunia ini. Itulah akibatnya, itulah buahnya, yaitu kenikmatan di surga tadi. Nah, jadi firman Allah bahwa surga itu diberikan karena kita beramal di dalam dunia ini. Itu kada bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la yadkhula ahadukumul jannah bi'amalih. Ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kalian tidak masuk surga dengan sebab amal ibadah kalian. Lalu sahabat bertanya, engkau begitu juga wahai Rasulullah? Ujar Nabi, aku pun masuk surga tidak dengan amal, melainkan bahwa meliputi akan daku anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa masuk surga itu mesti dengan amal. Ada yang mengatakan bahwa masuk surga itu rahmat Allah. Itu kedua-duanya kada bertentangan. Amal itu adalah mendatangkan rahmat. Rahmat itulah yang membawa kita ke surga. Jadi beramal bukan amal yang membuat kita masuk surga. Amal itu hanya fungsinya untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita sembahyang dapat rahmat Allah, kita puasa dapat rahmat Allah, kita baca Quran dapat rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itulah yang membawa kita ke surga. Nah, jadi kada bertentangan dua macam tadi. Satu sisi mengatakan bahwa kalian tidak masuk surga dengan amal. Ada yang lain, Quran mengatakan kalian masuk surga dengan amal. Ya sama aja artinya. Amal itu adalah memancing rahmat Allah. Amal itu adalah jalan untuk dapat rahmat. Nah, rahmat itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah. Sebagaimana dikatakan dahulu dalam bab yang telah lalu, Imam Ghazali menjelaskan bahwa sehebat apapun amal kita itu kada akan mampu membayar surga. Nah, sekeras apapun kita beribadah kada pantas diupah dengan surga itu. Kita misal menghabiskan waktu 24 jam sehari sembahyang aja, sembahyang kada baguringan, kada bamakanan, itu pun kada pantas, kada cucuk untuk menebus surga itu. Jadi kita dapat surga itu semata-mata karena kesayangan Allah kepada kita, karena kita beramal tadi. Karena kita beramal tadi. Namun kita beribadah semalaman suntuk misalnya, semalaman suntuk beribadah, siangnya puasa bertahun-tahun, lalu kita diberi rumah, diberi mobil, nah itu cocok aja, wajar aja. Kita mengabdi lawan seorang raja 24 jam mengabdi lawan sidin,
Apa yang sedang perlu kita sediakan, apa yang sedang hendak kita turuti. Sekian tahun kita lawan raja itu begawi, bebakti, diberi sidin kita rumah, nah itu cocok aja. Mobil diberi sidin wajar. Nah kalau surga ini kada ada kisahnya lagi. Jadi kisah apapun sampai Nabi kita pun mengatakan aku pun masuk surga bukan amalku. Padahal amal Nabi itu kada kau dibayangkan kayak apa. Nah, melainkan bahwa aku diliputi oleh rahmat Allah. Jadi amal ibadah ini hanya mengundang rahmat. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Allah berfirman bahwa rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kita berbuat kebaikan dapat rahmat, dapat poin. Nah, berbuat kebaikan dapat poin, dapat rahmat. Nah, rahmat itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah. Jadi kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sunat subuh 2 rakaat. Itu kita dapat rahmat. Nah, dengan rahmat itu kita diberi Allah sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Nah, itu kan menunjukkan rahmat Allah. Amun upah kada wajar, kada sesuai upah sembahyang 2 rakaat diberi ke macam dunia lawan isinya. Sembahyang 2 rakaat diberi Tuhan kita, dunia isinya itu kada upah, ngaran itu rahmat Allah. Kita disuruh sidin ke pasar, disuruh tuan ke pasar, tukarakan aku ini nah, tukarakan ke pasar, bulik kita paling-paling seperempat jam datang, beri sidin kita 1 juta. Nah, upah kan itu rahmat kah? Rahmat itu lain upah itu paling-paling 10.000 cukup aja. Suruh akan nukar wadai ke pasar, bulik kita seperempat jam datang, beri sidin 10.000, nah itu upah ngarannya. Beri sidin 1 juta tuh lain upah, tuh rahmat sidin ngarannya. Nah kita beribadah tuh macam itu. Seapa ada ibadah kita lawan Tuhan, tapi balasannya luar biasa. Nah, itu rahmat Allah ngarannya. Dan bila mana kamu hendak mengetahui sifat surga, maka bacalah Al-Quran, karena tidak ada Allah Ta'ala penjelasan. Kalau Allah temuskan, maka itu adalah penjelasan yang paling sempurna, penjelasan yang paling meyakinkan. Kalau sudah Allah yang meyakinkan. Bacalah dari firman Allah Ta'ala, khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga yang disediakan Allah. Orang yang takut kepada Allah, nah itu akan diberi Allah 2 surga sampai akhir surat Ar-Rahman. Dan bacalah surat Al-Waqi'ah dan surat-surat yang lainnya. Di situ jelas bagaimana Allah menerangkan tentang surga, kenikmatannya, keindahannya dan sebagainya. Dan kalau kamu berkehendak mengetahui perincian sifat-sifat surga dari hadis-hadis, maka perhatikanlah sekarang perinciannya setelah kamu mengetahuinya secara jumlah. Secara jumlah, surga itu negeri kenikmatan, negeri kebahagiaan, itu secara umum. Nah, perincian-perinciannya itu diterangkan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah pertama-tama bilangan surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala,
Waliman khafa maqama rabbih jannatan, artinya bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Beliau bersabda, jannatani min fiddah aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min zahab aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rizaul kibriya ala wajhi fi jannati adnin. Artinya dua surga dari perak, bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya. Satu surga semuaan dibuat dari perak, dan dua surga dari emas, bejana-bejananya dan apa yang ada di dalamnya semuaan terbuat dari emas. Dan tidak ada di antara kaum dan antara mereka melihat kepada Tuhan mereka selain selindang kebesaran atas wajahnya di surga Adan. Artinya mereka itu menunggu melihat Tuhan, hanya menunggu waktunya. Pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah kepada pintu-pintu surga. Sesungguhnya pintu-pintu surga itu banyak menurut asal-asal ketaatan. Mana ibadah yang kita perbanyak? Ada orang yang suka puasa, ada orang yang suka baca Quran, ada orang yang suka sembahyang sunat, ada orang yang suka bersedekah. Nah, sebanyak itulah pintu-pintu surga. Sebagaimana pintu-pintu neraka itu menurut asal-asal maksiat. Banyaknya maksiat, banyak itulah pintu surga. Yang bubuhan pencuri, pintu sini masuknya. Bubuhan perampok, pintu sini masuknya. Bubuhan penjudi, pintu sini masuknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa jaini mali fi sabilillah du'iya min abwabil jannah kulliha. Walil jannati thamaniyatu abwab, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babis, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Artinya, barang siapa yang menginfakkan dua macam dari hartanya di jalan Allah. Nah, orang hendak berperang fisabilillah, inya menyumbang dua macam harta. Umpamanya menyumbang gandum lawan menyumbang kuda, nah dua macam untuk kepentingan orang jihad. Maka ia dipanggil dari pintu-pintu surga semuanya. Artinya bisa masuk pintu surga mana aja bisa, karena di semua ada nengar-nengarannya. Tiap pintu surga ada namanya. Itu balasan yang diberikan Allah kepada orang yang menginfakkan dua macam jenis hartanya untuk sabilillah. Maka barang siapa termasuk golongan orang yang ahli salat, maka ia dipanggil dari pintu salat. Orang ini ketujuh sembahyang. Favoritnya itu sembahyang. Ini kata di puasa sunat kada bersedekah, kada bersedekah sewajibnya sekadarnya. Tapi kalau urusan sembahyang sunat nomor satu sudah, paling suka. Maka orang ini masuk surga dipanggil di pintu as-salah. Nah, pintu salat, situ masuk surganya. Dan barang siapa termasuk golongan orang yang ahli puasa, maka ia dipanggil dari pintu puasa. Yang ketujuh pemuasa, sembahyang sekadarnya aja, bersedekah kadarnya. Tapi kalau urusan puasa 3 bulan tahannya,
ketujuh puasa. Maka ia dipanggil dari pintu puasa. Ada ngarannya babu siam di situ. Di situ masuk orang-orang yang amal ibadahnya itu terbanyak puasa. Dan barang siapa termasuk golongan ahli sedekah. Nah, ini ketujuh bersedekah. Sembahyang ala kadarnya, puasa yang wajibnya aja. Tapi kalau urusan bersedekah nomor 1 sudah. Nah, dia masuk surga dipanggil melalui babus sedekah, pintu sedekah. Dan barang siapa yang termasuk golongan ahli jihad, ini ketujuh berperang aja nih. Bila urusan berperang, palakasnya sudah. Sembahyang seadanya, puasa seadanya, bersedekah seadanya. Tapi kalau ada kabar berperang, nah pendahulunya. Nah, maka ia dipanggil dari pintu jihad. Jadi banyak pintu-pintu lainnya lagi. Ini hanya 8 yang disebutkan. Orang yang ketujuh berzikir dari bab zikir. Orang yang ketujuh baca salawat masuk dalam pintu salawat. Cuma ada beberapa amaliyah. Nah, beberapa amaliyah yang tadi bahwa dia dipanggil dari semuaan pintu. Dari pintu sini dipanggil orang namanya, pintu sana panggil orang namanya, pintu sebelah sana dipanggil juga. Nah, artinya bebasnya masuk ke pintu mana aja. Itu adalah orang-orang yang memberikan 2 macam jenis hartanya di jalan Allah tadi. Termasuk juga orang yang mati, anaknya yang belum balik 3 orang dan dia sabar. Nah, masuk juga. Ini dipanggil dari tiap-tiap pintu untuk masuk surga. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, demi Allah, tidak ada darurat atas seseorang dari pintu mana ia dipanggil? Apakah ada seseorang dipanggil dari pintu-pintu surga semuanya? Rasulullah SAW bersabda, "Na'am." Ada aja Nabi. Orang dipanggil dari pintu surga semua itu ada. Orang nang tadi. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap, ujar Nabi, bahwa engkau wahai Abu Bakar minhum, termasuk mereka itu. Jadi ini didoakan Nabi, Abu Bakar ini dipanggil tiap-tiap pintu surga agar masuk ke sana. Nah, amun nang kada ada amalan papurit pandu dia masuk rumah hadangi orang habisakan itu. Penyembah yang benar kada juga, serba ma'ala-alang pemuasa kada juga, penyedekah kada juga, ketujuh berselawat kada juga. Apalagi kada ada amal ibadah yang diandalkannya. Serabaan serba sedikit saja. Nah, itu kada ada pintu masuk kecuali pintu umum. Nah, pintu umum. Nah, itu ya tadudi. Orang-orang yang ada bisi amaliyah khusus itu ada pintu khusus yang masuk di surga itu. Jadi artinya hadis ini menyuruh kita memilih minimal kita ada baisian amaliyah nang jadi andalan kita, nang jadi favorit kita, nang mana kita suka, nang mana kita nyaman, nang mana kita lebih khusyuk, nang mana kita lebih ikhlas menjalankannya. Kita pilih nang mana yang paling ikhlas kita, puasa kah, sedekah kah, sembahyang kah, nang mana yang paling ikhlas kita, nah itu yang kita ambil. Nah, supaya masuk dalam golongan orang-orang yang dipanggil melalui pintu yang khusus tadi. Dari Asim bin Damrah dari Aliin karramallahu wajhah bahwa ia menyebutkan neraka. Sayyidina Ali mengisahkan neraka. Lalu ia membesarkan urusannya dengan sebutan yang aku tidak dapat menghafalnya. Nah, Sayyidina Ali menyebutkan neraka dan beliau membesarkannya agar kita takut dengannya. Kemudian ia membaca ayat Allah Al-Quran
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa, dihalau, digasak ke dalam surga berumbungan-rumbungan. Nah, itu ayat tadi artinya. Orang-orang yang takwa itu mereka didorong, dihalau, dihagai supaya lakasi masuk surga. Dan masuk surganya itu berkelompok-kelompok. Mana kelompok ini kita berkumpul semuaan jadi kelompok yang besar. Nah, di situ disebutkan kenapa orang ini sudah berada di halaman surga nih. Sudah di halaman surga, digasak, dihalau, lakasi masukkan ke surga. Wasiqal ladzi, kalimatnya itu wasiqa. Sikaturnya dihalau. Nah, ahli tafsir ada yang menjelaskan kenapa dihalau ini orang-orang masuk surga. Karena kada mau masuk surga. Kenapa kada mau? Mencari orang-orang yang dicintainya. Mana anakku, mana abahku, mana biniku, mana lakiku. Nah, jadi malaikat lakasi masukkan ke surga. Jangan mikirkan itu. Nah, jadi wasiqal ladzi, kalimatnya itu dihalau. Nah, diburu. Kenapa? Karena tadi pencarian. Artinya seorang ke surga, anak bini di mana? Atau bini yang ke surga, laki di mana? Nah, lalu dihalau tadi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sehingga apabila mereka sampai ke pintu dari pintu-pintu surga, hatta idza ja'uha wa putihat abwabuha. Apabila mereka sampai ke pintu dari pintu-pintu surga, maka mereka mendapatkan di sisinya suatu pohon yang keluar dari bawah batangnya 2 mata air yang mengalir. Ini sebelum masuk surga nih. Ini orang-orang nih, orang-orang yang bakas kalapahan nih, yang bertahun-tahun di padang mahsyar, bertahun-tahun waktu disisap macam-macam sudah melalui siratal mustaqim, akhirnya selamat sampai di halaman surga. Nah, tentu orang ini dalam keadaan kondisi lapah, dalam keadaan susah. Nah, karena melalui jalan panjang sehingga sampai ke pintu surga tadi. Sedangkan orang masuk surga itu kada boleh macam itu. Orang dalam surga harus segar, dalam surga harus rapi, orang dalam surga harus bagus semuaan. Nah, itu. Lalu mereka tadi keluar dari bawah batangnya 2 mata air yang mengalir. Lalu mereka menuju ke salah satu dari 2 mata air sebagaimana mereka diperintah. Itu ada situ sungai. Kalau datangi sana, maka mereka minum daripadanya. Nah, minum di situ. Maka minuman itu menghilangkan apa yang ada di dalam perut mereka dari sakit atau kesusahan atau segala macamnya. Dengan minum itu semuaan jadi segar. Nah, jadi bagus, jadi sihat semua. Kemudian mereka menuju kepada yang lain, lalu mereka bersuci dengannya, maka mengalir atas mereka keilukan, kenikmatan. Nah, lalu bersuci di situ, bebersih di situ dulu. Maka rambut mereka tidak berubah sesudah itu selamanya, dan kepala mereka tidak kusut lagi, sudah bersih. Seolah-olah kepala mereka diminyaki dengan minyak yang harum. Nah, hanya dibolehkan masuk surga itu. Ada kawan orang merigat masuk surga, kada boleh, kada tempatnya. Orang kusut, rahau, usang, kada kawa. Ini pintu surga itu disediakan tempat untuk bebersih. Kemudian mereka sampai ke surga,
Lalu para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Artinya kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, ini gelombang pertama orang yang masuk nang kadeta singgah di neraka. Ini orang nang kada masuk neraka nih, nang langsung aja mulai kubur sampai mahsyar, hisab, mizan, sirat sampai ke halaman surga, masuk surga. Nah, orang-orang beriman nang banyak dosa, nang banyak maksiat tuh masih di nerakanya, masih di dalam neraka lagi. Kemudian mereka disambut oleh anak-anak yang mengelilingi mereka, kekanakan surga, lain nang manusia, lain kekanakan nang dari surga. Maka masukilah surga ini sebagaimana anak-anak di dunia mengelilingi kekasih yang datang kepada mereka dari perjalanan yang jauh, seraya berkata kepadanya, bergembiralah, Allah telah menyiapkan bagimu dari kemuliaan seperti ini. Jadi kalau perjalanan artinya kita mulai kubur sampai padang mahsyar, sampai ke halaman surga ini, kalau dihitung dengan tahun ini mungkin berapa ribu tahun hanya sampai. Kalau kawal lagi dikisahkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, itu masaknya dirasakan kepadanya seperti orang sembahyang 5 waktu, seperti orang sembahyang 4 rakaat, atau seperti orang yang guring, bangun dari guring kada puas guringnya. Amun orang-orang yang ahli kejahatan itu memangnya dalam kubur berapa ribu tahun menunggu kiamat, diazab dalam kubur berapa ribu tahun sampai menunggu hari kiamat hanya dibangkit kina di padang mahsyar berapa lawas. Nah, bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, dalam kubur proses itu sama lawan orang guring nang kada puas guring bangun. Nah, kan satu umat benar itu kada terasa lawasan dalam kubur. Artinya amun kita nih orang nang takwa kepada Allah, kita orang nang beriman, mati kita hari ini, nah kada sampai rasa 2-3 jam kita ada di surga sudah. Dirasakan oleh Tuhan seperti itu. Kadang menunggu nang beribu-ribu tahun untuk ada. Nah, kalau kita ahli maksiat maka kita dimasukkan dalam kubur, karena dibangkit sudah hari kiamat, menunggu kiamatnya berapa tahun lagi. Nah, kada tahu kita. Di padang mahsyar berapa lawas kada tahu juga. Nah, itu kalau kita ahli maksiat, banyak bisi dosa pada pahalanya. Nah, kalau kita orang yang ahli taat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, kita mati hari ini 2-3 jam sampai dah ke surga. Kada lawas kada menunggunya itu. Itu dirasakan oleh Allah demikian. Sayyidina Ali karramallahu wajhah terus berkata, seorang pelayan dari anak-anak itu pergi kepada sebagian dari istri-istrinya daripada bidadari. Sudah menunggu bidadari itu. Bini kita di mana kah ada tahu juga lagi nih. Mau nanta imbe masuk ke surga syukur. Nah, pokoknya imbe kada ta imbe di situ ada bidadari yang menunggu. Lalu ia berkata, si anak-anak nih kepada bidadari itu, telah datang si Fulan dengan namanya yang ia dipanggil di dunia. Si Fulan bin Fulan itu sudah datang lagi jam. Maka bidadari itu bertanya, apakah kamu melihatnya? Dia melihatnya sudahnya datang. Pelayan itu menjawab, aku melihatnya dan ia di belakangku, menuju ke sini.
maka kegembiraan memandang ringan kepada bidadari itu sehingga ia berdiri di hadapan pintunya. Maka apabila orang itu sampai ke rumahnya dalam surga itu, maka ia memandang ke dasar bangunannya, maka tiba-tiba dasar bangunannya adalah batu besar dari mutiara, di atasnya istana yang merah, yang hijau dan yang kuning dari setiap warna. Kemudian ia mengangkat kepalanya, lalu ia memandang ke atapnya, maka tiba-tiba atapnya itu seperti kilat. Dan jikalau tidak bahwa Allah Ta'ala mentakdirkannya, niscaya ia merasa pedih dengan hilang penglihatannya daripada terangnya bersinarnya atap rumah itu. Kemudian ia menundukkan kepalanya, maka tiba-tiba ia melihat istri-istrinya dan gelas-gelas yang diletakkan di dekatnya dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani yang terhampar. Kemudian ia duduk bersandar lalu berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk akan kami kepada ini, dan tidaklah kami mendapat petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Itu ungkapan ahli surga. Ungkapan ahli surga sesudah sampai di kediamannya. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kemudian penyeru malaikat menyerukan kepada ahli surga tadi, kamu hidup di sini dan tidak akan mati selamanya, dan kamu bertempat tinggal mukim, maka tidak berpindah selamanya, dan kamu sihat, maka tidak akan sakit lagi selamanya. Nah, jadi surga itu perinciannya diantaranya yang demikian tadi disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, hingga situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا يرجو منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.